Kali ini aku dan kelompokku berkesempatan untuk mengunjungi Museum Pleret yang ada di Pleret tentunya. Nah, museum ini dibangun sejak tahun 2004 dan dibuka untuk umum pada 10 Maret 2014. Museum Pleret ini memiliki nilai historis yang tinggi karena menjadi tempat berdirinya Keraton Kerto dan juga Keraton Pleret. Keraton tersebut sudah lama tidak dicumbai, namun sebagian sisa-sisa bangunannya masih terpendam di dalam tanah dan beberapa komponen bangunannya yang sudah rusak tersebar di beberapa wilayah di sekitar museum. Nah, di museum ini juga terdapat artefak-artefak dari Keraton Kerto dan juga Keraton Pleret. Lalu bagaimana sih keadaan Keraton Kerta pada masa itu? Dari catatan Jan Vos, seorang Belanda yang berkunjung ke Kerta pada tahun 1624, didapatkan gambaran mengenai kondisi fisik kompleks istana Mataram Islam ini yang dominan menggunakan bahan bangunan berupa kayu. Ia memberikan deskripsi mengenai adanya lapangan yang luas atau alun-alun yang bersih dan dikelilingi pagar kayu. Jan Vos juga mengidentifikasi perlu adanya berbagai lapis gapura besar dan halaman lain di lingkup istana. Kemudian dibangun Siti Hinggil yang mengubah denah bangunan yang sudah ada, yakni pagar kayu yang luas di alun-alun digeser ke utara. Selain itu, mulai dikerjakan pula pembangunan sejumlah taman dan bangunan-bangunan lain. Seperti yang teman-teman lihat pada video, kita akan menemukan berbagai artefak yang merepresentasikan kejayaan kerajaan Mataram Islam pada abad ke-17. Bangunan ini dulunya merupakan bagian dari ibu kota kerajaan di masa Sultan Agung hingga Amangkurat I. Museum Pleret menyimpan sebuah peninggalan mulai dari arca, batu prasasti, hingga replika bangunan kuno yang memberi gambaran bagaimana kehidupan di masa itu. Selain koleksi artefak, museum ini juga memberikan wawasan tentang tradisi, arsitektur, serta sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Kesultanan Mataram. Nah, ini juga dapat dilihat melalui hologram-hologram yang merepresentasikan keadaan pada zaman itu, guys. Salah satu peninggalan sejarah yang dapat kita temukan di Museum Pleret yakni umpak, merupakan penopang tiang-tiang besar yang ada di rumah-rumah dari Kerajaan Kerta dan Pleret. Nah, umpak yang ditemukan ini ada dua, yakni umpak bermotif dan juga umpak tidak bermotif atau polos, guys. Selain umpak juga ada beberapa peninggalan lain seperti jobong, peralatan makan, dan lain sebagainya. Keraton Pleret mengalami kemajuan dari tahun ke tahun dibuktikan dengan adanya pembangunan masjid di Pleret pada tahun 1649, lalu pada tahun 1650 dibangun Siti Hinggil di Pleret dan bendungan di Opak. Lalu pada tahun 1651 Waduk Johor selesai dibangun, dan pada tahun 1652 pembangunan pavilion di Siti Hinggil dan gerbang Kaligajir di utara Pleret. Lalu ketekunan dan terus berinovasi itulah yang dapat kita terapkan untuk meraih impian dan juga cita-cita kita di saat ini. Oke, segitu dulu guys jalan-jalan kita di Museum Pleret. See you di video selanjutnya. Nilai persatuan dan juga gotong royong telah tercermin di Museum Pleret dengan adanya peninggalan berupa koin Cina dan juga guci dari dinasti Tang menunjukkan terdapat persatuan. Selain itu, terdapat persatuan dan juga keharmonisan agama dengan adanya peninggalan berupa arca Ganesha dari zaman Hindu dan juga terdapat masjid Kauman yang mencerminkan peradaban Islam. Selain itu, di Museum Pleret juga terdapat berbagai macam koleksi seperti dengan adanya guci-guci dan juga berbagai macam peradaban. Selain itu, terdapat koleksi berupa batu bata yang mana merupakan sumbangan dari rakyat yang merupakan wujud gotong royong pada masa itu, sehingga Keraton Pleret menunjukkan adanya persatuan dan juga kesatuan dalam beragama dan juga bernasionalis. Kearifan lokal dan pelestarian budaya. Pertama, terdapatnya koleksi museum yang menampilkan alat tradisional, arsitektur, dan seni kerajinan yang menunjukkan nilai kearifan lokal serta pentingnya untuk menjaga dan melestarikan budaya tradisional prasejarah peninggalan kerajaan Keraton Pleret. Kesultanan Mataram Islam, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Agung, penuh dengan perjuangan melawan penjajah. Sultan Agung memandang VOC sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan Mataram dan kepentingan rakyatnya.
situs Masjid Kauman, di mana pada masa itu penyebaran agama Islam dan juga nilai-nilai keislaman berpusat di daerah Mataram Islam yang berada di Keraton Pleret. Nah, selain itu terdapat artefak-artefak yang menunjukkan perkembangan Islam pada masa itu, yang salah satunya adalah Masjid Kauman ini, dan juga beberapa manuskrip keagamaan yang bisa kita temukan di